Salam, Bapak Ibu saudara sekalian. Hari ini saya kembali memberikan satu kesaksian bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa yang saya alami, yang tidak akan pernah saya lupakan. Dan ini satu kesaksian yang saya pikir memang luar biasa buat saya pribadi dan keluarga. Bagaimana sekali pertolongan Tuhan itu nyata betul ya. Dan ini sudah cukup lama kesaksian saya ini. Waktu itu kami mau ke Pulau Jawa. Waktu itu saya dan istri anak, karena kapal dari Pelni waktu itu sudah kehabisan tiket, akhirnya kami menggunakan kapal barang waktu itu. Kebetulan juga ada anak Tuhan yang menawarkan kami untuk naik kapal barang. Ya. Akhirnya dalam perjalanan, ya Bapak Ibu, kami nggak tahu. Ya. Kami juga juga sudah pernah naik kapal barang, dan yang kedua, waktu kami yang pertama naik kapal barang itu masih aman ya, nggak masalah. Tapi yang kedua ini aneh Bapak Ibu. Selama dalam perjalanan kapal itu mereng kanan, mereng kiri ya. Jadi kami nggak tahu gitu. Kapal ini terus berjalan sampai akhirnya ya itu kira-kira mungkin di tengah laut ya, karena kami berangkat dari kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, waktu rencananya mau ke Pulau Jawa waktu itu. Pas sampai itu kira-kira mungkin di tengah laut ya, kalau saya lihat tuh karena gelap sekali waktu itu, dan waktu itu ada anak Tuhan juga, ada salah satu di kapal itu juga wakil kapten ya, dia langsung turun, dia datang ke kami karena waktu itu posisi kami di kamar waktu itu. Dia bawa gitar, dia minta kami untuk berdoa dan nyanyi waktu itu ya. Saya nggak tahu, karena dia bilang ayo doa atau nyanyi. Mungkin karena keadaan kapal atau gimana, saya nggak tahu waktu itu. Karena waktu berangkat juga saya sudah curiga, karena kapal itu kan sudah mereng kanan, mereng kiri gitu. Hanya Bapak itu kami nyanyi, kami doa, kami nyanyi ya. Terus ya satu saya sempat keluar Bapak Ibu melihat, karena gelap sekali ya, sudah jauh dari pantai. Terus ya saya masuk kamar, kami nyanyi kembali, kami doa ya. Anak Tuhan ini juga datang, dia minta kita doakan terus. Kata Bapak Ibu, karena di tengah laut itu gelap kan, kita nggak lihat. Dan tiba-tiba kapal ini sepertinya berbalik ya. Waktu saya keluar, saya lihat tiba-tiba tuh ada cahaya nggak jauh dari pantai gitu. Ternyata Bapak Ibu, kapal ini balik gitu, balik kembali ke semula, ke pantai. Terus akhirnya anak Tuhan juga minta saya untuk terus berdoa, nyanyi. Saya juga menyempatkan diri untuk keluar juga. Gak lama setelah itu, kapal itu juga sampai akhirnya di muara pantai ya. Karena belum bisa masuk ke sungai karena air nggak pasang waktu itu ya, masih surut. Jadi akhirnya kami bertahan di muara. Dan waktu itu posisi kapal itu memang mereng waktu itu. Jadi kami nggak bisa masuk. Masuknya ya termasuk kami harus nginap dulu di muara pantai ini. Di muara pantai ya, dekat sungai. Terus paginya kami mulai berangkat lagi masuk ke sungai ya. Di tengah sungai itu Bapak Ibu kami diturunkan ya. Kami nggak tahu apa sebab kami diturunkan. Terus hanya kami sampai ke pelabuhan, terus pulang ke rumah. Ya kami nggak tahu ceritanya Bapak Ibu. Kenapa kami harus pulang kembali. Ternyata anak Tuhan tadi yang wakil kapten itu dia pulang karena kami waktu itu pulang langsung ke rumah beliau. Beliau ceritakan kenapa katanya kita nggak jadi ke Surabaya karena tadi kapal kita ini mau tenggelam, mereng. Oh jadi saya pikir seperti itu. Karena juga istrinya anak Tuhan ini juga dia cerita. Dia juga karena waktu itu pas hari Minggu kami berangkat ke Surabaya itu. Dia nangis katanya, dia nggak pernah nangis sebelumnya. Ya dia menangis dia bilang. Tapi puji Tuhan ya, ternyata kuasa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan orang-orang yang sungguh-sungguh hati, yang percaya dan mengasihi dia. Dia cerita, ternyata kenapa kita balik katanya lagi, kita nggak jadi ke Surabaya, karena kapal kita mau karam waktu itu. Pantas waktu itu kapal tuh oleng kiri kanan. Dia cerita, dia sempat bersetegang leher dengan kapten, karena kapten nggak mau, kapten bilang kita harus ke Surabaya. Dia bilang kita harus balik. Kalau kita masih melanjutkan perjalanan ini, kita akan karam. Gitu. Akhirnya kapten itu lunak hatinya dan kita balik lagi ke Kalimantan Selatan ya, ke Banjarmasin.
Terus sebenarnya Bapak Ibu ya, kapal ini sebenarnya sudah nggak layak ya untuk berlayar ya. Dan itu yang pertama. Yang kedua lagi, muatan kapal ini sudah penuh, melewati batas muatan kapal itu. Jadi kapal itu sebenarnya nggak layak berlayar, muatannya apa namanya berlebihan. Jadi itu yang membuat situasi kapal itu oleng kiri oleng kanan. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, waktu dalam perjalanan itu Tuhan luar biasa ya. Kalau seandainya kami melanjutkan perjalanan Bapak Ibu, mungkin kami nggak akan ada di dunia ini, ya kami akan karam. Karena waktu itu hanya pelampung itu hanya untuk anak saya, waktu itu anak sekitar 3 tahun kami naik kapal barang itu. Puji Tuhan Bapak Ibu, apa yang jadi kejadian ini, katanya kapten dengan istrinya ya, jadi pemulihan terjadi. Terus banyak hal Bapak Ibu ya terjadi setelah kejadian itu ya. Dan buat kami secara pribadi pun itu betul-betul meneguhkan kami, karena kami berangkat ke Pulau Jawa itu karena kami mau bergabung dengan salah satu badan misi, badan penginjilan yang ada di Jawa Tengah, yaitu badan misinya dari pelayanan desa terpadu waktu itu, sekitar 8 kilo dari Salatiga. Itu rencana kami waktu itu, tapi itu rencana kami, tapi rencana Tuhan. Dan akhirnya memang kami ke Pulau Jawa juga, tapi dengan kapal lain Bapak Ibu. Tapi cerita ini sangat membekas buat saya pribadi Bapak Ibu. Karena apa? Karena ini memang indah pertama kali saya mengandalkan Tuhan. Saya berharap dengan Tuhan. Karena saya ingat waktu itu pas waktu kapal kami mau tenggelam itu, Bapak, saya ingat waktu itu ada satu ayat firman Tuhan di kitab Ibrani pasal 11 ayat 12. Ayat 12b dikatakan, terpancar seperti bintang di langit, itulah keturunan Abraham. Itu yang saya ingat. Karena waktu kejadian itu saya sempat juga Bapak Ibu memandang ke langit, waktu itu kan gelap semua nih. Saya sempat melihat bintang, itu yang saya ingat ayatnya. Ya, saya ingat Abraham, saya ingat janji Tuhan dengan Abraham. Tuhan katakan keturunanmu seperti bintang di langit. Ya. Jadi kalau saya ingat Bapak Ibu, kesaksian ini memang membuat saya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan orang yang memang sungguh-sungguh mengandalkan Dia. Karena waktu itu saya baru-baru mengandalkan Tuhan, baru-baru percaya dengan Tuhan, baru-baru bergantung dengan Tuhan. Tapi mujizat itu terjadi kalau seandainya kami di tengah laut itu tenggelam Bapak Ibu. Mungkin ada cerita aja Bapak Ibu. Tapi Tuhan masih mengizinkan kami, ya, masih mengizinkan istri saya, anak saya untuk kami hidup, untuk kami bersaksi bagaimana pertolongan Tuhan. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya saksikan. Dan sekali lagi biarlah kesaksian ini bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu yang mendengar. Dan biarlah kita tetap terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati.